Oke, bismillah. Assalamualaikum guys. Gimana kabarnya teman-teman semua? Kita ketemu lagi ya di channel YouTube aku di Depuspa88. Oke, kita hari ini akan membahas tentang masalah makanan dan minuman yang dibuat oleh anak-anak SD kelas 5, yang tentunya nggak kalah loh dengan yang dibuat oleh orang-orang dewasa. Mudah-mudahan kalian terinspirasi dari konten aku kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai ketemu lagi, see ya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Asia. Ini adikku namanya Fatimah. Hai. Kali ini kita mau membuat kue bernama brownies. Nah, kita mulai ya. Bahan-bahannya ada 150 gram coklat batang, 50 gram margarin, 40 ml minyak, 2 butir telur, lalu 140 gram gula pasir halus atau sesuai selera ya, lalu 100 gram tepung terigu, dan 35 gram coklat bubuk. Lalu untuk toppingnya bisa pakai kacang almond atau choco chips, tapi karena tidak ada choco chips, kita pakainya almond saja ya. Pertama-tama tim coklat batangannya dengan margarin sampai meleleh ya. Ini teman-teman sudah jadi ya, ini sudah meleleh. Lalu setelah itu dimasukkan minyaknya, lalu disisihkan dulu ya. Mulai membuat adonannya ya. Nah, sebelum membuat adonannya, kita panaskan ovennya dulu di suhu yang tinggi. Kenapa? Karena kita mau membuat brownies sini crush, yaitu brownies yang keluar lapisan mengkilatnya di atasnya. Jadi harus panas. Dan kita juga persiapkan loyang yang sudah. Ini ada telur 2 diaduk dengan dicampur gula halus ya. Dan ini sudah rata ya. Lalu dimasukkan coklat yang tadi sudah leleh. Mencampur tepung terigu dengan coklat bubuknya. Lalu dicampur sampai rata ya. Nah, ini sudah tercampur rata teman-teman. Lalu dimasukkan tepungnya. Teman-teman, ini hasil setelah diaduk rata ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam loyang. Nah, ini teman-teman hasil setelah dimasukkan ke loyang. Setelah itu kita kasih topping. Toppingnya sesuai selera aja ya. Di sini pakai topping. Nah, teman-teman, ini sudah dimasukkan ke loyang dan sudah dikasih topping. Lalu dimasukkan ke oven ya. Taruh di rak atas di suhu yang tinggi selama 20 menit. Setelah 20 menit, turunkan suhunya ke suhu 170 dan taruh di rak di bawah. Kita masukkan ke oven ya. Teman-teman, browniesnya sudah jadi. Teman-teman tahu nggak kalau brownies itu termasuk zat campuran? Karena brownies terdiri dari beberapa bahan, yaitu telur, tepung
tepung, coklat bubuk, coklat batangan, dan yang lain-lain. Nah, brownies ini ada banyak toppingnya. Ada almond, choco chips, oreo, keju, dan yang lain-lain. Brownies berharga dimulai dari 50.000 tergantung toppingnya ya. Minat hubungi 0813 2929 6330. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, hari ini aku akan mempromosikan daging masak habang khas Banjar bikinan Umi. Terbuat dari daging sapi segar dan bumbu-bumbu pilihan loh. Oh ya, di sini ada Najla dan saya akan bertanya bagaimana rasa daging masak habang bikinan Umi. Bagaimana Najla rasanya? Dagingnya lembut, bumbunya terasa, dan kalau kalian cobain pasti ketagihan deh. Oh ya, kalau kalian mau pesan, hubungi nomor telepon di bawah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperkenalkan cara tutorial membuat minuman susu rasa buah-buahan. Langsung aja kita lihat bahan-bahannya. Di sini ada pewarna makanan merah, warna merah, terus pop ice rasa leci, jelly, sama susu yang sudah dicairkan, dan tentu susunya yang rasanya manis, botol kayak gini, terus sama tempat wadah untuk mengaduk. Pertama-tama tuangkan susu, terus masukkan jelly. Kita aduk dulu. Nah, kita teskan pewarna makanan sedikit buat kita aduk sampai rata, sampai ini pop ice-nya nggak ada kayak antara kita masukkan jelly-nya. Kita pakai tuangkan sampai batas ini saja. Terus kita tutup botolnya sampai bentuknya itu sama dengan botol biasa gitu. Ini kan susu jelly-nya ini cocok banget untuk diminum saat buka puasa atau pada saat cuaca panas. Kalau mau lebih dingin dan segar lagi boleh langsung ke dalam freezer atau buat tahu deh. Nah, sampai sini dulu orang ketinggalan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mempromosikan tentang minuman menjadi aneka rasa. Nah, di sini ada rasa melon, leci, mangga, dan lain-lain. Ini harganya murah banget, harganya cuma 5.000 per botolnya. Di sini kalian bisa pesan di
dapur Bunda Syamil, dan di nomor kontaknya ada di sini. Nah, minuman Migil susu ini sangat enak jika diminum saat berbuka puasa dan saat musim kayak suasananya panas gitu. Nah, ini ada banyak rasa, cuma yang aku sebutkan cuma 3 rasa aja, kalian bisa lihat ada di sini. Bisa pesen dengan rasa banyak rasa. Nah, mama seru banget. Jadi sekarang masya Allah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan membuat risol mayo. Untuk membuat kulitnya kita membutuhkan tepung, minyak, susu, dan telur. Isiannya kita membutuhkan mayones, telur rebus, dan daging. Dan kita akan melumurinya dengan tepung roti. Teman-teman, tahukah kalian kalau makanan sehari-hari kita terdiri dari zat tunggal dan zat campuran? Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis materi. Contohnya di sini ada minyak, terigu, susu, telur, dan daging. Sedangkan zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis zat tunggal. Contohnya mayones dan tepung roti. Mayones terdiri dari air, minyak, dan kuning telur. Sedangkan tepung roti terdiri dari roti yang dikeringkan. Yuk kita mulai buatnya. Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita bikin puding blebek-blebek. Hari ini saya akan membuat puding Oreo, tapi karena Oreonya sisa sedikit, kita tambahin menggunakan biskuit. Di sini bahan-bahan yang kita perlukan ada Oreo, 750 ml susu, 3 sendok makan maizena, 2 bungkus agar-agar, coklat bubuk, dan 100 gram gula pasir. Setelah itu, langkah pertama yang kita perlukan adalah kita remukin dulu Oreo atau biskuitnya sampai remuk. Kita remukin dulu ya, ini sudah sedikit. Jangan terlalu remuk, secukupnya aja. Satu, karena kurang kita turunin. Tambahan lagi, kurang 250 ml. Kita tuang agar-agarnya. Selanjutnya kita tambahin 3 sendok makan maizena. Masak sampai mendidih, aduk-aduk. Yang ini tadi udah kita isi. Setelah itu didiamin aja dulu ya. Menunggu yang hasil yang tadi kita tunggu agak dingin, kita bikin bagian atasannya ya. Jadi pertama kita tuang coklat bubuknya. Oke. Ini ya. Ya, kita tadi pakai pensel tadi aja. Dan maizenanya lagi.
itu kita tambahin air 100 ini masukin gula 100 gram untuk yang tadi. Jadi kalau misalkan kurang kita tambahin air. Kita masak. Sekarang kita tuang bagian atasnya. Nah, ini ya, jangan lupa. Oke, jadi ini hasil yang tadi. Soalnya setelah ini nanti pudingnya dimasukin ke kulkas. Masukin ke kulkas. Didinginin aja. Teman, puding yang tadi kita bikin termasuk dari zat campuran, lebih tepatnya zat campuran heterogen. Jadi zat itu dibagi menjadi dua, ada zat campuran dan zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi, sedangkan zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis zat tunggal. Zat campuran dibagi menjadi dua, ada zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah zat campuran yang penyusunnya atau zat tunggalnya tercampur rata, sedangkan zat campuran heterogen adalah zat campuran yang penyusunnya tidak tercampur rata. Sedangkan zat tunggal terbagi menjadi dua, unsur dan senyawa. Kalau senyawa itu masih bisa dibagi menjadi unsur atau bisa tersusun oleh beberapa unsur. Sedangkan unsur itu tidak bisa dibagi-bagi lagi. Puding blablak dibuat dari bahan berkualitas halal, thayyib, dan bergizi. Harganya cuma 15.000, ada varian biskuit dan Oreo. Bagi teman-teman yang berminat, silakan hubungi 0812-8173-5185. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Hari ini Aziza akan mempresentasikan hasil lemongrass. Cara membuat lemongrass yaitu 1. Siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu 1,5 liter air, serai digeprek hingga hampir hancur, gula pasir, teh celup, es batu, serai, dan lemon untuk hiasan, dan lemon. 2. Rebus air dengan gula pasir hingga larut dan mendidih. Masukkan serai yang sudah digeprek, rebus selama 10 menit hingga harum, matikan api. 4. Masukkan teh celup, aduk hingga larut, diamkan hingga teh serai agak dingin, semakin lama semakin wangi. Kemudian masukkan lemonnya yang sudah diperas. Setelah selesai, sajikan di botol, kemudian diklik. Jadi deh lemongrass. Manfaatnya yaitu badan menjadi sehat, vitaminnya banyak, bagus, dan badan menjadi kurus. Ya, itu saja, terlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini serainya sudah mendidih ya, dan sudah mengeluarkan aroma. Kemudian kita cemplungkan 2 tehnya. Lalu kemudian dimatikan. Lalu kita taruh gulanya. Nah, ini kita kasih madu. Ini 2 sendok madu ya, teman-teman.
Kemudian kita tunggu dingin dan taruh di kulkas. Nah, kemudian ini sudah mendidih. Nah, ini kita taruh di kulkas dan tunggu sampai dingin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dia lemongrass-nya. Dan ini ada risales. Nah, risales ini harganya cuma 5.000. Isinya ada 5. Nah, kalau lemongrass ini yang tadi sudah kita buat, Kalmon namanya, dari singkatan Kalisa Lemon. Nah, ini itu dijamin minuman segar yang bikin mau lagi. Nah, minuman ini harganya cuman 8.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lambiah dari kelas 5B. Saya akan mempromosikan sebuah produk loh, yaitu madu Yaman Abuya. Di sini kita menjual 3 macam madu. Untuk kemasannya semuanya 280 gram. Yang pertama ada Cider Premium Gold. Untuk harganya 270.000. Cider dikenal karena nektarnya dari pohon bidara yang punya keluhan gangguan setan dari jin, insya Allah bermanfaat. Yang kedua, Sumroh grade 1, untuk harganya 220.000. Sumroh biasanya dipakai orang-orang Arab untuk penyakit dalam loh. Yang ketiga, ada Maroi grade A. Untuk harganya 150.000. Kalau Maroi layaknya untuk madu sehari-hari. Tapi jangan lupa madu Yaman tetap dikenal dengan antioksidan yang tinggi. Untuk teman-teman yang minat, jangan hubungi pemesanan Abu Yaman atau Ummu Yaman. Jaga kesehatanmu dengan minum madu yuk. Bismillah, assalamualaikum teman-teman. Hari ini Gina akan membuat susu almond. Gina pakai yang rasa green tea ya. Berikut bahan-bahannya. Aku bakal mempromosikan kue buatan aku, yaitu pisco. Ini kuenya enak, harganya terjangkau, sehat dan halal. Ini harganya cuma 1.500-an aja. Japri aku ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat
kunyit, bawang goreng, merica, garam, dan bawang. Pertama, ini hasilnya setelah digoreng. Teman-teman bisa makannya pakai cocolan yang berupa sambal saus sambal, atau cabai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, yuk kita buat susu kurma jeli. Berikut ini bahan-bahan yang harus siapkan: gelas ukur, mangkok, alat aduk, dan juga gunting. Bahan pembuatan jeli: siapkan air 400 ml dalam gelas ukur, gula 50 gram, dan juga Nutrijel coklat 1 saset. Cara pembuatan jeli: campur dalam panci masak gula 50 gram, 1 saset Nutrijel coklat, dan juga yang terakhir adalah air 400 ml. Masak dan aduk-aduk sampai mendidih ya. Setelah mendidih, matikan kompor dan dinginkan campuran jeli ke dalam kulkas hingga mengeras seperti ini. Potong-potong jeli. Sebelum memotong jeli, pastikan kita cuci tangan dulu ya teman-teman, dan menggunakan sarung tangan plastik seperti ini. Yuk kita potong sekarang. Tuangkan potongan jeli ke dalam mangkok. Tahap 2. Membuat campuran susu kurma. Siapkan susu full cream 1 liter, kurma, dan juga madu bersama jelinya ya teman-teman. Pisahkan kurma dari bijinya. Dan juga timbang kurma seberat 200 gram. Siapkan blender, masukkan kurma 200 gram. Tuang susu sebanyak 1 liter. Masukkan madu 2 sendok makan. Dan sekarang di blender. Tahap 3, kemasan campuran susu kurma jeli. Pertama, kita masukkan jelinya dulu ya teman-teman. Pastikan memasukkannya hati-hati agar jelinya tidak tumpah. Oke, sudah kita masukkan jelinya. Sekarang kita tinggal masukkan susu kurmanya saja. Tapi sebelum kita masukkan, kita harus aduk-aduk dulu ya teman-teman susu kurmanya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan. Teman-teman, memasukkan susu kurmanya hati-hati ya agar tidak tumpah susu kurmanya. Nah, sekarang sudah, kita tinggal tutup saja botolnya. Tutup yang rapat ya teman-teman agar tidak tumpah. Ayo beli produk Mimin Jeli, yaitu susu kurma jeli, minuman yang sehat dan bergizi, segar diminum saat berbuka puasa dan mantap diminum saat santap sahur. Harga susu kurma jeli ini adalah Rp12.000 per botolnya 250 ml.
akan membuat pancake coklat. Langsung aja kita ke bahan-bahannya. Bahan-bahan untuk membuat pancake coklat adalah 200 gram tepung terigu, 1 butir telur, 4 sendok makan gula, setengah sendok teh baking powder, vanili bubuk secukupnya, 300 ml susu cair, 4 sendok makan margarin cair. Dan untuk toppingnya kita menggunakan coklat cair. Langsung aja kita campur bahan-bahannya. Pertama kita campurkan dulu tepungnya. Setelah itu kita tambahkan gula, baking powder dan vanili. Setelah itu kita tambahkan telur. Diaduk dulu itu diaduk. Setelah itu kita aduk sampai rata. Tenang aja. Masukin mentega dikit-dikit ya. Setelah itu kita masukkan sedikit margarin cair, Sedikit sedikit demi sedikit ya. Lagi Kak, lagi. Setelah itu kita aduk lagi adonannya. Gendong dek. Kasih susu dikit-dikit Kak. Setelah itu kita tambahkan susu sedikit demi sedikit ya. Kasih lagi. Setelah itu kita tambah lagi. Ayam. Kita tuang susunya sampai habis. Setelah itu kita tuang susunya sampai Dikit-dikit udah. sampai habis. Makan susunya kita akan dapatkan kekentalan seperti ini. Oke, Sebelum berasap Kak. Ayo langsung. Setelah itu kita masukkan ke panci Teflon. ke teflon yang sudah dipanaskan. 1 sendok sayur. Oke, kita masukkan 1 sendok sayur. Kak, sebelum berasap nah. Udah berasap itu sudah. Ya, oke. Setelah itu kita tunggu. Kak, belum, jangan dibalik dulu Kak. Kan belum makan.
5.000 aja. Nanti bakal ada nyamuk. 5.000 satu keping. Belum, itu belum matang. Tunggu sampai matang baru dibalik. Kenapa kalian bawahnya? Nangis? Enggak kok, nangis kok. Kak, balik sudah. Oke, setelah adonan seperti ini kita balik ya. Kita tekan-tekan. Boleh mulai balik lagi bawahnya. Udah. Oke, setelah itu kita matikan kompor. Itu piringnya sana. Kakak hadap belakang. Setelah itu Pancake-nya diangkat. kita angkat pancake-nya dan jadilah pancake. Lanjutkan sampai adonan habis. Oke. Itu dilanjutkan Setelah sampai itu adonan. kita lanjutkan sampai adonan habis. Ya. Dah. Pertama kita masukkan mentega sekitar 2 sendok makan. Lalu dimasukkan bawang putih dan bawang bombay. Setelah harum, masukkan daging giling dan bawang prainya. Tumis sampai harum. Tambahkan garam dan merica secukupnya. Setelah masak, sisihkan dagingnya. Setelah dagingnya disisihkan, masukkan susu, dan keju. Lalu dimasukkan bumbu keju. Jangan lupa masak dengan api kecil. Tambahkan garam dan lada secukupnya agar meningkatkan rasa. Setelah sausnya mengental, kita sisihkan. Assalamualaikum teman-teman, sekarang saya akan mencoba bikin es dalgona coffee. Pertama-tama kita masukin gulanya. Yang kedua kita masukin kopi. Rata kita masukkan air 30 ml.
Sekarang kita mixer 5-10 menit saja. Oke, ini sudah 10 menit, hasilnya udah kental. Lalu kita akan siapkan gelas yang untuk hidangannya ya. Oke teman-teman, sekarang saya akan menaruhkan es batunya ya. Setelah menaruh es batunya, kita taruh susu OHT sekitaran setengah aja ya. Setelah itu kita menaruh ini krim yang tadi kita sudah mixer, udah bagus ya hasilnya. Lalu kita taruh di atasnya. Kita taruh ya. Sekarang kita akan menyiapkan topping yang di atasnya ya. Sekarang saya akan toppinginnya. Jadi saya akan toppingnya bentuk yang terserah teman-teman sukanya bagaimana. Oke guys, tadi sudah disimak ya semuanya. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum.